Halo, selamat sore. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pegadaian dan koperasi. Oke, mari kita mulai dari pegadaian. Nah, pengertian pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai titipan jasa taksiran. Usaha kegiatan gadai itu ada melayani jasa penaksiran, ada melayani jasa penitipan barang, memberikan pinjaman dengan jaminan. Terus fungsi pegadaian. Fungsi dari pegadaian itu menyediakan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Mengembangkan berbagai usaha yang menguntungkan bagi pegadaian serta masyarakat, mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan pendidikan pelatihan, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian, dan melakukan riset dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Peran pegadaian ada 3, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang, pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. B. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya. C. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada syariah memiliki efek jarang pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan bebas bunga. Manfaat pegadaian bagi nasabah. Bagi nasabah itu ada tersedianya dana dengan prosedur yang lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional, mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Manfaat pegadaian bagi perusahaan pegadaian itu ada penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh pinjaman dana, penghasilan bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah yang memperoleh jasa tertentu, dan jenis pegadaian. Di sini bisa dilihat ada pegadaian konvensional, suatu lembaga pemerintah yang diberikan uang pinjaman kepada nasabah atas hukum gadai. Kelebihan dan kekurangan pegadaian konvensional ada di bawah ini ya. Ada kelebihannya itu sudah memiliki banyak cabang sampai ke pedesaan ya. Kekurangannya itu menggunakan sistem bunga, tarif jasa simpan yang relatif besar, biaya administrasi lebih besar dibandingkan dengan pegadaian syariah, yaitu 1% dari uang pinjaman. Sisa uang dari hasil pelelangan barang diambil oleh perusahaan tersebut. Masih menggunakan sistem pencatatan non-manual. Pegadaian syariah, suatu lembaga keuangan atau divisi dari form pegadaian dengan memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kelebihan dan kekurangannya itu ada kelebihannya ya, menggunakan sistem bagi hasil, menggunakan sistem gadai syariah dengan prinsip Islami. Tarif jasa simpan lebih sedikit 0,8% per 10 hari dari taksiran. Biaya administrasinya itu relatif kecil, itu 0,27% dari uang pinjaman. Nah, kekurangannya itu masih menggunakan pencatatan secara manual. Nah, prinsip kegiatan usaha kaget. Udah, Fikri? Kegiatan usaha pegadaian. Prinsip kegiatan usaha pegadaian meliputi prinsip konvensional dan syariah. Pegadaian konvensional adalah pegadaian yang menjalankan operasionalnya berpedagang kepada prinsip bunga. Adapun pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjelaskan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. 9. Produk pegadaian. Menurut Kashmir 2011 bahwa usaha sekaligus menjadi produk dari pegadaian adalah sebagai berikut. A. Jasa
Penaksiran barang tertentu. B. Jasa titipan barang berharga tertentu. C. Pinjaman dengan jaminan barang berharga tertentu. Adapun menurut Giovanita 2009 bahwa produk pegadaian meliputi jasa taksiran, jasa titipan, kredit konsumsi, kredit produksi, dan tabungan emas, ongkos naik haji (ONK). Koperasi. 1. Sejarah perkembangan koperasi. Sejarah berdirinya koperasi di Indonesia berawal pada akhir abad ke-19. Koperasi awalnya berkembang di Eropa pada awal dari abad ke-19. Saat itu, pria kebangsaan Skotlandia Robert Owen mengegaskan konsep koperasi. Owen membuat konsep koperasi atas dasar kerjasama pada awal revolusi industri. 2. Pengertian koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 1 menjelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. 3. Landasan koperasi. Terdapat 3 landasan koperasi, yaitu A. Landasan ideal Pancasila, yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. B. Landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai sogokuru perekonomian nasional. C. Landasan operasional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu UUD Pasal 33 Ayat 1. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya, antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. UU Koperasi Nomor 25 1992 tentang perkoperasian. Oke. Asas koperasi. Asas koperasi adalah kekeluargaan, yaitu adanya kesadaran setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dari koperasi itu. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis. Ciri-ciri koperasi. A. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. B. Keanggotaan atas kesadaran anggotanya dan tanpa paksaan. C. Kegiatan dilakukan berdasarkan gotong royong. Jadi ciri-ciri koperasi. D. Dijalankan oleh anggota dan untuk anggota. E. Ciri-ciri koperasi selanjutnya, kerugian ditanggung bersama-sama dan keuntungan dibagi sama besarnya setiap anggota. F. Ciri-ciri koperasi selanjutnya, kerugian ditanggung bersama-sama dan keuntungan dibagi sama besar setiap anggotanya. Prinsip koperasi. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi ada 3. Yang 1, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. B. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. C. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional
sebagai tokoh gurunya. D. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jenis-jenis koperasi. Berdasarkan bentuknya, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 6 dan Pasal 15 bahwa koperasi di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Ada koperasi primer, yaitu koperasi yang beranggotakan orang per orang dengan jumlah minimal 2 orang, seperti Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI dan Koperasi Unit Desa atau KUD. Yang kedua ada koperasi sekunder, yaitu koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi. Untuk membentuknya membutuhkan 3 koperasi yang sudah berbadan hukum. Contohnya Koperasi Pemuda Indonesia atau Kopindo yang beranggotakan koperasi. Berdasarkan hal tersebut, jenis koperasi dapat dibagi menjadi 5 sebagai berikut. A. Ada koperasi simpan pinjam atau KSP, yaitu usaha simpan pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya simpan pinjam. Keanggotaan simpan pinjam pada dasarnya bebas bagi semua orang yang memenuhi untuk menjadi anggota koperasi dan orang-orang yang dimaksud mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, misalnya KSP dengan anggota petani, KSP dengan anggota nelayan, KSP dengan anggota karyawan pabrik, dan sebagainya. B. Koperasi konsumen adalah kelompok masyarakat seperti kelompok ibu rumah tangga, karang taruna, pondok pesantren, dan lain-lain. Membeli barang-barang untuk kehidupan sehari-hari seperti sabun, gula, pasir, dan minyak tanah. C. Koperasi produsen. Koperasi yang anggotanya mampu menghasilkan barang. Contohnya para pengrajin, koperasi perkebunan yang anggotanya produsen perkebunan rakyat. Koperasi produksi pertekanan yang anggotanya para peternak. D. Koperasi pemasaran. Koperasi yang beranggotakan orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang dagang. Contohnya koperasi pemasaran ternak sapi adalah pedagang sapi. Koperasi pemasaran elektronik adalah pedagang barang-barang elektronik. Koperasi pemasaran alat-alat tulis adalah pedagang barang-barang alat tulis kantor. Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada anggotanya. Koperasi jasa antara lain sebagai berikut. 1. Koperasi angkutan, memberikan barang atau orang, didirikan oleh orang lain yang mempunyai kegiatan di bidang jasa angkutan barang atau orang. 2. Koperasi perumahan, memberi jasa penyewaan rumah sehat dengan sewa yang cukup murah atau menjual rumah dengan murah. Adapun tingkatannya sebagai berikut. A. Koperasi primer, koperasi yang anggotanya dengan jumlah 20 orang, contohnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI. B. Koperasi pusat, koperasi yang anggotanya minimal 5 buah koperasi primer dan wilayah kerjanya 1 kabupaten dan kota. Contohnya Pusat Pegawai Republik Indonesia atau PKPRI. Koperasi gabungan, koperasi yang anggotanya minimal 3 buah koperasi dengan wilayah kerja 1 provinsi. Contohnya Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau GKPRI. D. Koperasi induk, koperasi yang anggotanya minimal 3 buah koperasi gabungan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia. Contohnya Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau IKPRI. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kelompok saya sudah mempresentasikan pegadaian dan koperasi. Mungkin itu aja. Dimohon maafkan kalau ada beberapa kata yang kita ketik itu kurang jelas dan typo ya. Dan kekurangan dari kelompok kita juga mohon dimaafkan. Jadi sekian, terima kasih.